Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengar kisah atau mungkin pernah punya pengalaman di mana kita diremehkan dan tidak diterima di tempat asal kita. Boleh terjadi karena situasi sosial kita yang rendah, latar belakang keluarga, minoritas, dan faktor lainnya. Namun, di sisi lain, di tempat lain misalnya saja, di tanah rantau, kita dihargai karena prestasi kita, sikap dan pembawaan kita, serta kontribusi kita pada suatu hal. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus ingin berkata bahwa walaupun ia tidak diterima di tempat asalnya, ia tetap berbelas kasih dengan menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Maka Tuhan Yesus mengajak kita yang juga kerap kali tidak diterima di tempat, daerah, atau dari mana kita berasal untuk turut andal dan kontribusi untuk tempat asal kita. Kisah dalam bacaan Injil beberapa hari belakangan ini menghadirkan banyak teladan iman. Hari ini sebaliknya kita justru disuguhi kisah mengenai manusia-manusia yang minus iman. Kita ini sebanyak agak miris sebab terjadi di tempat asal Yesus. Sebagaimana dari kita mungkin akan melihat kisah ini sebagai kisah kegagalan misi Yesus. Meski demikian, harus kita sadari sebenarnya ada makna dan pesan mendalam yang ingin Tuhan berikan kepada kita, murid-muridnya pada masa sekarang melalui kisah ini. Dikisahkan Yesus dan para murid tiba di daerah asalnya, yakni Nazaret. Pada hari Sabat, ia mengajar di rumah ibadat. Mula-mula para pendengar takjub, tetapi mereka lalu mulai mempertanyakan dari mana asal orang tukang kayu melakukan mujizat-mujizat. Prasangka bergerak mengambil alih para imam. Perahu pewartaan kabar baik pun menjadi buntu. Apa makna yang dapat kita tarik dari kisah ini? Pertama, misi tidak selalu berhasil. Jangankan para murid, sang guru saja ditolak di tempat asalnya sendiri. Penolakan dalam misi biasa terjadi. Kita perlu kecewa, sakit hati, atau malah muntaber, yang artinya mundur tanpa berita. Seorang pewarta kabar baik harus punya ketahanan atau resiliensi terhadap tantangan dalam bermisi, termasuk penolakan. Kisah penolakan yang dialami Yesus di hadapan para muridnya merupakan sebuah pesan dan pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan oleh murid yang sepanjang masa. Bersiaplah selalu untuk gagal dalam bermisi. Kegagalan adalah bagian dari misi, sehingga jangan dijadikan akhir dari misi. Jangan terpasung pada gelar, jabatan, latar belakang, dan status sosial. Mengapa Yesus ditolak di kampung halamannya? Penyebabnya adalah karena orang-orang mereka telah mengenal dia. Bagi mereka, Yesus hanya seorang anak kampung dari keluarga sederhana yang lahir dan besar di tempat yang sama dengan mereka. Yang terlihat oleh mata mereka hanya sisi kemanusiaan Yesus saja. Kata-kata hikmat pengajarannya termasuk isi pewartaannya tidak sampai masuk ke dalam hati mereka, terhalang oleh kekuatan dan biasa penilaian yang minus
iman. Kita pun mungkin akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Ditolak oleh seorang yang merasa telah mengenal diri kita sepenuhnya. Kabar baik tidak tergantung pada latar belakang dan situasi sosial para pewarta. Firman atau benih harus selalu didengarkan dengan iman agar bisa masuk ke dalam hati dan mengubah hidup manusia. Pesan ketiga, Yesus memberikan gambaran konkret bagaimana profil seorang misionaris sejati. Ia hadir dalam kemanusiaannya solider dengan manusia dan mau mengalami suka duka seorang misionaris. Ia tidak terbebas atau membebaskan dirinya dari penolakan, tantangan, dan kesulitan dalam bermisi. Yesus memberikan teladan bagaimana sikap dan perilaku ideal dalam menjalankan misi. Dalam kehidupannya, karya misi dan salib perjalanan masih sama, ia tidak menggunakan kuasanya untuk membuat misinya menjadi mudah dan berhasil. Menjadi misionaris tidak boleh takut akan kegagalan dan penolakan. Jika kemudian dalam menjalankan misi dan pewarta kabar baik, kita mendapat cibiran, penolakan, dan pengabaikan, tidak perlu berkecil hati atau memaksa. Yang kita tawarkan adalah kasih Tuhan. Kasih selalu bebas dan sifatnya cuma-cuma. Kasih tidak pernah dipisahkan. Kasih hanya perlu terus kita tebarkan, di mana dia akan tumbuh dan berbuah. Biarlah Tuhan yang menentukannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.